Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syahid Ridho Ramadhani. Asal saya berasal dari Kabupaten Bandung, lebih khususnya di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Saya berasal sekolah dari SMA Plus Al-Aqsa Jatinangor. Saya pun besar dan tinggal di Kabupaten Bandung. Kemudian pengalaman saya bisa masuk UPI itu ya lumayan panjang sih sebenarnya. Jadi dimulai dari ketika SNMPTN. Waktu itu di sekolahku itu kan karena berhubung sekolahnya baru dan belum ada akreditasi, hanya 5% dari seluruh siswa. Total 5%-nya tuh hanya 6 orang, 3 dari Sosum dan 3 dari Saintek. Nah, aslinya ya aku keterima di 6 orang itu. Ya nggak apa-apa lah, mungkin juga belum rezeki. Kemudian ada tuh dari guru BK yang mengusulkan coba yang tidak dapat kuota SNMPTN untuk mendaftar di SNPTN yang dimana waktu itu hanya 10 orang dan aku termasuk. Tapi ya dari seangkatanku itu cuma satu yang masuk. Itu juga bukan di Polban tapi di Polman, Politeknik Manufaktur. Kemudian aku juga nyoba daftar jalur rapat ke SPAN PTKIN, yaitu jalur masuk Universitas Islam Negeri tetapi lewat Kemenak atau Kementerian Agama. Tapi ya mungkin sama, belum juga keterima. Kemudian aku mencoba daftar waktu itu karena SBMPTN udah dibuka, ya nyoba SBMPTN. Di pilihan pertama tuh aku pilih Unpad, sama pilihan keduanya Unpad. Karena waktu itu keterbatasan kampus yang waktu itu aku ketahui, yang dimana domisilinya itu hanya Jatinangor, dimana ada Unpad, IKOPIN, ITB Jatinangor, dan IPDN. Hanya segitu waktu itu. Kemudian selanjutnya kan waktu itu tuh masih ada jelang waktu SBMPTN tuh lumayan lama. Nah, aku bikin planning, ingin coba daftar ke kedinasan. Nah, dari sana aku coba daftar yang namanya Politeknik Imigrasi. Nah, tapi ya kedua-duanya hampir mendekati kemenangan. Cuman kalau di Poltekim tuh aku keterima di registrasi, tetapi ketika ujian di atas passing grade, namun di atas passing grade-nya tuh disaring kembali cuma beberapa orang yang dapat. Ya mungkin sama. Kemudian SBMPTN juga. Kalau SBMPTN ya mungkin sama. Unpad masih susah mungkin untuk diraih. Kemudian selanjutnya tuh kan gara-gara ya mungkin aku tuh pusing mikirin gitu kuliah mau kemana. Nah, aku tuh nyoba jalur mandiri, yang dimana aku nyoba jalur mandirinya tuh yang pertama tuh ya Unpad tadi jalur mandiri. Kemudian yang kedua tuh Undip. Nah, di Undip tuh aku coba daftar 3 kali, namun tiga-tiganya gagal. Kemudian di Universitas Brawijaya. Nah, Universitas Brawijaya juga sama, aku daftar 3 kali, namun belum rezeki. Kemudian aku juga daftar waktu itu PNS, kata bapak aku kan katanya aku daftar 2 aja. Nah, sayangnya aku keterima di registrasi karena
waktu itu tuh harus mencantumkan ijazah, sementara aku belum mendapatkan ijazah. Ya mungkin sama lah, belum rezekinya. Terus aku juga waktu itu karena ya kan UPI juga masih terbatas gitu, paling di sana tuh kan yang aku tahu tuh cuman guru-guru gitu, karena alumninya kan dari UPI semua di sekolahku waktu itu. Ternyata di UPI itu ada non pendidikannya. Terus aku lihat ada juga ilmu komunikasi. Nah aku lirik tuh, kirain aku tuh kan ilmu komunikasi itu kan nomor 2 terketat setelah manajemen. Aku kira ya mungkin aduh pasti nggak akan dapat, tapi ya apa salahnya gitu kan kalau nggak nyoba dulu. Akhirnya aku nyoba. Waktu itu tuh kan sempat gitu kan ujiannya tuh kan nggak daring, nggak kayak Unpad, Universitas Brawijaya, Undip. Namun kan ujiannya tuh tanggal berapa ya. Nah ada kebijakan pemerintah yang dimana ada yang kebijakan pemerintah yang dimana kan waktu itu ada PPKM. Nah kebetulan UPI pun jadi apa namanya ujiannya tuh pun jadi daring waktu itu. Nah akhirnya kan sempat juga kan waktu itu sempat survei gitu di UPI Cibiru, takutnya salah ruangan, salah gedung. Ya akhirnya kan nggak jadi juga, ya nggak apa-apa lah. Nah akhir dari kan waktu itu tanggal 13, waktu tanggal 13 Agustus 2021 itu kan masih lama bedanya. Nah, aku pun kalau tumpuanku hanya UPI, takutnya kalau misalnya nggak dapat ya mungkin aku akan gap year waktu itu tuh. Cuman aku coba-coba pegangan swasta waktu itu, aku daftar di Tenas, Telkom, sama ya cuma dua itu waktu itu tuh. Nah yang Telkom sama aku juga kurang diterima. Nah waktu ITENAS aku tuh kan ngambil jurusan desain komunikasi visual, keterima. Cuman ada firasat gitu kalau misalnya jangan dulu diambil, nanti pertimbangannya tanggal 13. Ya waktu ketika tanggal 13 kirain tuh kan apa pengumumannya biasanya jam 3 katanya. Cuman waktu dilihat ada teman yang Insta story, aku lihat temen tuh, waduh pengumuman itu udah dibuka. Deg-degan tuh waktu itu tuh. Ya mungkin kalau misalkan keterima juga nggak apa-apa, mungkin begitu. Ya alhamdulillahnya aku tuh dapat di pilihan pertama di ilmu komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Ya bersyukur gitu, alhamdulillah gitu. Dimana banyak orang yang pilih kasih saingannya pun juga banyak di UPI itu, termasuk kampus favorit juga. Mungkin itu sekian cerita dari saya. Ya mungkin bisa diambil hikmahnya dari saya, bahwa perjuangan itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Ya kalau mungkin tekadnya masih ada, ya mungkin harus dicoba. Mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.